Apa kalian sudah siap? Tanya Xavier pada ketiga karibnya dan adik tersayangnya yaitu Bilqis. Siap, Komandan, jawab keempatnya serentak seperti pasukan militer tentara. Bagus, ujar Xavier penuh rasa bangga. Bagaimana dengan semua perlengkapan? Kalian sudah yakin tidak ada yang tertinggal? Tanya Xavier lagi. Yakin, Komandan, jawab keempatnya lagi serentak. Xavier dengan gaya berdiri tegap, tangan yang ia lipat ke belakang dengan wajah mempesonanya mengganggukan puas, tak lupa dengan senyum devilnya. Jika ada perintah baru, kami siap melaksanakannya, Komandan, lapor Marvin dengan suara yang lantang dan tegasnya pada Xavier. Tidak ada, ayo kita berangkat sekarang, ajak Xavier memimpin di depan. Di sisi kanannya ada Bilqis dengan penampilan macho namun tetap kasual, yaitu paduan jaket denim dengan tersit putih di dalamnya dan sepatu sneakers. Di sisi sebelah kanannya Bilqis ada Marvin dengan penampilan streetwear style, yaitu paduan celana jogger longgar berwarna abu-abu muda, kaos slim fit polos, jaket oversize, dan juga sepatu sneakersnya. Di sisi sebelah kiri ada Fraka dengan penampilan simpel namun tetap ganteng, yaitu memadukan tesit lengan panjang, celana jeans dan juga sepatu sneakers. Di sisi sebelah kiri Fraka ada Rangga dengan penampilan mix dan match, yaitu mengenakan hoodie dan bagian luarnya memakai leather jacket dan juga sepatu sneakers. Sedangkan Xavier sendiri berpenampilan sangat elegan, yaitu turtleneck ditambah luaran coat warna krim, kacamata hitam, gaya rambut menampakkan jidatnya dengan warna rambut hitam, tak lupa juga dengan sepatu sneakersnya. Kita bukanlah idol, tapi kenapa berlagak idol? Xavier, lo sungguh berlebihan, protes Fraka pada Xavier. Lo gak perhatiin di sekeliling kita, mereka semua meneriaki nama kita satu persatu. Lo iri ya, karena Bilqis dan Xavier yang menjadi bintangnya, ujar Marvin pada Fraka. Minta gue gibeng lo, ujar Fraka mengarahkan kepalan tangannya ke wajah Marvin. Tenang aja, itu hanya gurauan, bukan serius ya novelers, WKWKWK. Sudah, jangan ada keributan lagi, kali ini gue malas berikan penjelasan. Intinya kita berlima adalah idol tanpa kamera, tapi idol di mata semua wanita, ujar Xavier sembari sombong berjalan cool, tidak lupa dengan ekspresi wajahnya yang dingin namun tampan. Bang Xavier, hari ini aku sangat senang karena aku bisa bergabung bersama kalian. Oh iya, sebelum kita berangkat, bagaimana kita berfoto dan berselfie dulu buat kenang-kenangan, dan sekalian juga aku masukkan ke IG. Hehehehe, ujar Bilqis pada keempat abang-abangnya sembari menaik turunkan alisnya. Oke, gue setuju. Skuy, kita ambil semua momen ini. Kapan lagi kita ke Swiss bersama untuk menjumpai Nyonya Xavier? Ujar Marvin dengan wajah girangnya, setuju dengan idenya Bilqis. Letak! Xavier yang merasa geli dengan perkataan Marvin barusan melayangkan jitakan maut di jidatnya Marvin. Tentunya saja si korban mengeram kesakitan. WKWKWK. Cekrek, cekrek, cekrek. 50 foto diambil mulai dari cute, devil hingga gaya mafia. Itulah gaya mereka di dalam kamera. Setelah puas mereka semua mengambil momen itu, kelimanya kembali melanjutkan perjalanan menuju Swiss. Asalkan kalian tahu, keberangkatan mereka berlima, yaitu Xavier, Bilqis, Marvin, Fraka dan juga Rangga menuju Swiss sama sekali tidak diketahui sama Adiba. Tentunya saja semuanya ini adalah idenya Xavier. Dari kejauhan, sepasang suami istri tengah melambaikan tangannya pada mereka. Yaps, benar sekali, mereka saat ini tengah berada di bandara. Sedangkan pesawat jet pribadi tengah menanti mereka semuanya. Pesawat jet pribadi itu adalah milik Xavier. Sepasang suami istri itu adalah orang tuanya Adiba dan Bilqis. Kelimanya berjalan cool. Setelahnya mencium tangan orang tuanya Adiba secara bergantian.
Jaga kesehatan di sana. Jangan telat makan dan istirahat yang cukup. Om dan Tante titip Bilqis. Jika dia melakukan kesalahan, marahkan saja langsung. Titah papanya Adiba pada keempat pangeran tampan itu. Siap laksanakan tuan, jawab ketiga pangeran itu serentak. Ya siapa lagi kalau bukan Marvin, Fraka dan juga Rangga. Sedangkan Xavier hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawabannya. Pa, Ma, jaga kesehatan ya. Kami nggak lama kok di sana, cuma 1 minggu. Lagian aku juga sudah kangen banget sama Kak Adiba. Rumah rasanya sepi kalau nggak ada Kak Adiba. Mentang-mentang kami nggak ada di rumah, Mama sama Papa malah pacaran. Ayo, jangan pacaran, ingat umur. WK. Goda Bilqis pada kedua orang tuanya. Yang lainnya pada tertawa kecuali Xavier. Xavier melayangkan jentilan di telinganya Bilqis. Tidak sopan berbicara seperti itu pada orang tua, tegur Xavier memarahi Bilqis. Kan bercanda bang, nggak serius, baperan amat sih. Mama sama Papa aja nggak ada marah tuh. Rengek Bilqis sembari mengusap-ngusap telinganya merah, memanas akibat jentilan Xavier barusan. Sudah, kalian jangan berantem. Kamu nggak lihat Bang Xavier? Kamu cuma bercanda. Lihat dia lagi menertawai kamu, ujar sang mama menahan tawanya. Namun detik itu juga tahu mereka semua pecah melihat kelucuan Xavier dan Bilqis. Sang mama dan sang papa memberikan bungkusan pada Xavier alias bekal selama mereka di perjalanan. Bungkusan itu berisikan 5 kotak nasi yang isinya adalah nasi goreng spesial dengan topping telur mata sapi, nugget, dan juga paha ayam goreng. Tak lupa juga dibaluri saus. Bekal itu memang sengaja dibuat oleh sang mama. Kelimanya merasa terharu mendapatkan perhatian lebih dari mamanya Adiba, terutama Xavier. Matanya berkaca-kaca. Pasalnya selama ini ia belum pernah mendapatkan perhatian yang lebih seperti ini. Sebenarnya ia sangat menantikan mendapatkan bekal dari maminya, namun tak kunjung ia dapatkan. Dan sekarang ia merasa sangat terharu, bahkan bersyukur. Walaupun ia tidak mendapatkan perhatian lebih dari maminya, tetapi ia mendapatkan perhatian lebih dari mamanya Adiba, alias calon mertua. WK. Terima kasih tante, sudah repot-repot menyediakan kami bekal seperti ini, ujar Marvin memeluk erat mamanya Adiba. Lah kok kenapa pada nangis? Kalian sudah tante anggap anak tante sendiri. Walaupun tante memang punya 2 anak, tapi di hati tante anak tante ada 6, ujar sang mama mengelus lembut punggung Marvin yang masih berada di dalam pelukannya. Wah, keempatnya pun masuk ke dalam pelukan mamanya Adiba dengan isak tangis haru. Sedangkan sang papa hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan kelima pangeran tampan itu. Ya ampun, badan kekar laki banget, wajah juga sangar tapi tampan. Lah kenapa malah jadi begini sih? Dimana jiwa lelaki kalian selama ini? Baru segini saja sudah pada nangis, lebay amat, ledek sang papa sembari melipat kedua tangannya di depan dadanya. Kalau om iri bilang aja, wek. Ledek Marvin menjulurkan lidahnya pada papanya Adiba. WK, random amat sih tingkah lakunya Marvin. Tapi Masya Allah luar biasa, mamanya Adiba menyayangi Xavier dan ketiga karibnya dengan tulus. Kamu ini ya, minta om jitak. Dari awal jumpa sampai sekarang gak ada sopan-sopannya, omel papanya Adiba. Biarin aja, wek, ledek Marvin lagi. Hari ini tepatnya di hari Minggu pukul 9:45 kelima pangeran tampan melakukan perjalanan menuju Swiss. Diperkirakan lama perjalanan mereka menuju Swiss adalah 5 jam, dikarenakan mereka menaiki jet pribadi. Masya Allah, beginilah ternyata keindahan di negara Swiss. Pertama kalinya aku memijakan kakiku di negara lain. Selfie dulu lah, ujar Bilqis terkagum-kagum melihat keindahan negara Swiss sembari mengambil momen selfie dan foto. Tentunya saja Bilqis memaksa keempat pangeran itu untuk gabung dalam foto-fotonya. WK. Saat ini kelimanya menuju penginapan selama seminggu, yaitu Hotel Presiden Wilson yang berada di Swiss. Kalian tahu berapa kocek yang harus dikeluarkan
untuk menginap di hotel itu. Beuh, jangan pada pingsan ya dengarnya WKWKWK, yaitu dengan tarif 1,4 miliar per malamnya. Per malamnya saja 1,4 miliar. Coba kalian hitung, berapa seminggu? 9,8 miliar cuy. Bengeklah sudah, menangis isi kantong kita semuanya novelers. Kalian pasti pada kepo kan kenapa hotel itu bisa mahal banget? Yuk kita lihat apa saja yang ada di hotel itu. Yaitu fasilitas kamar super mewah dengan fasilitas dengan chef pribadi, kepala pelayan serta tim keamanan yang siap menjaga selama 24 jam. Fasilitas lain seperti ruang ganti yang luas, meja biliar, piano Steinway, kran, dan jacuzzi. Keesokan harinya, tepatnya hari Senin, setelah beristirahat dari perjalanan yang cukup lama, ya walaupun mereka menaiki jet pribadi, tentunya saja itu cukup melelahkan. Wow, so handsome. Who are they? Ujar kagum semua wanita kampus kagum dengan mata yang membulatkan sempurna. Tampaknya wanita-wanita itu enggan mengalihkan pandangannya pada Xavier, Bilqis, Marvin, Rangga, dan juga Fraka. Kampus itu adalah kampus di mana Adiba mengenyam pendidikan. Kelimanya berjalan cool, memakai jas hitam dan navy. Tak lupa memakai kacamata hitam, ditambah angin sepoi-sepoi yang menyibakkan rambut mereka, menambah karisma ketampanan kelimanya. Bang, itu Kak Adiba, ujar Bilqis yang menyadari keberadaan Adiba yang tengah berjalan membawa beberapa buku di tangannya. Yaps, benar sekali. Adiba adalah wanita satu-satunya yang mengenakan hijab. Jadi, sangat mudah untuk mengenali Adiba. Kak Adiba, teriak Bilqis melambaikan tangannya pada Adiba. Sontak, suara Bilqis menghentikan langkahnya Adiba. Detik itu juga, Adiba menoleh ke arah sumber suara. Betapa terkejutnya Adiba hingga menjatuhkan buku-buku itu ke lantai, melihat sosok kelima pangeran itu yang tidak asing baginya. Dip, kok kamu malah jatuhkan bukunya sih? Ujar Felis mengemaskan buku-buku yang berserakan di lantai. Vel, kayaknya Adiba sama terkejutnya kayak aku deh. Coba kamu lihat ke depan, siapa yang datang? Ujar Nesha menoel-noel bahunya Felis dengan mata yang masih terfokus menghadap depan. Siapa sih Belum sempat Felis melanjutkan kalimatnya, ia pun tertegun kaget. Sama halnya seperti Adiba dan Nesha. Bukannya itu Xavier DKK dan lagi melambaikan tangan itu bukannya Bilqis? Ujar Nesha mengamati dengan intens. Jadi Xavier benar-benar datang ke Swiss. Dia nggak pernah berbohong. Dia selalu menepati semua perkataannya. Bilqis juga diajak. Mengapain sih dia kesini? Aduh, kan jadi malu. Semua mata jadi tertuju sama aku, Felis dan Nesha. Ujar Adiba yang berusaha menutupi wajahnya dengan tangannya. Hai ladies, kalian kenapa makin cantik sih di sini? Padahal belum sampai 2 bulan kita tidak bertemu. Ujar Rangga merangkul bahu Nesha sembari menoel-noel dagunya Nesha. Apaan sih, lepasin gue? Ujar Nesha menjauhkan tangan Fraka dari bahunya. Bilqis memeluk erat tubuh Adiba. Rasa rindu yang amat dalam yang ia pendam akhirnya bisa ia luapkan melalui pelukan hangat dari keduanya. Bilqis mengecup sayang puncak kepala Adiba. Adiba pun begitu, mengecup sayang pipinya Bilqis. Weka. Sebenarnya Adiba ingin sekali mengecup puncak kepalanya Bilqis. Hanya saja Adiba tidak sampai karena Bilqis jauh lebih tinggi darinya. Adiba bisa mencium pipi Bilqis saja, itu berkat Bilqis yang bersedia menyeimbangi tingginya dengan kakaknya itu. Sedangkan Xavier tengah sibuk merogoh kantong bajunya dan mengambil kotak berwarna merah. Ia memberikan kode pada Bilqis dan ketiga karibnya, dan mereka langsung mengerti. Detik itu juga, Xavier berjongkok di hadapan Adiba dengan tangan kanan yang mengarahkan kotak berwarna merah itu tepat di depan Adiba. Tangan yang satunya lagi membuka perlahan kotak merah itu, memperlihatkan cincin berlian yang indah dengan cahaya biru laut, sembari mengatakan, "Will you marry me, Adiba?" Kalimat itu berhasil membuat Adiba
memerah merona dengan degup jantung yang berdetak semakin kencang. Setiap mata yang memandang adegan romantis itu bersorak bahagia, menepuk tangan sembari menyeruakkan kata, "Terima, terima." Tak berselang lama, datanglah 2 helikopter di udara dan menjatuhkan pilar yang bertuliskan, "Jadilah istri dan ibu dari anak-anakku. I love you so much, Adiba." Dan juga bunga-bunga cantik dengan warna indah berjatuhan dari udara memenuhi kampus itu. So sweet. I also want to be proposed like that, ujar wanita-wanita yang menyaksikan reka adegan romantis itu. "Dip, terima dong. Kasihan Xavier, dari tadi masih saja berjongkok menunggu jawaban dari kamu." Toel Felis pada Adiba. Adiba menatap kedua sahabatnya, Bilqis dan juga ketiga karibnya, Xavier secara bergantian. Dan detik itu juga Adiba menganggukkan kepalanya tersenyum malu. "Yes, alhamdulillah," sorak bahagia dan penuh kemenangan dari Xavier. Dan detik itu juga Xavier memasangkan cincin itu di jari manisnya Adiba. Senyum bahagia dan haru pun menjadi saksi lamaran romantis Xavier untuk Adiba. "Terima kasih, kamu mau menikah dan menerima aku apa adanya," ujar Xavier terharu manis dan langsung memeluk erat tubuh Adiba. Bilqis yang melihat itu langsung melepas pelukan di antara keduanya. "Nggak boleh pelukan dulu, kalian kan belum nikah, jadi belum mahrumnya," protes Bilqis memasang wajah sinis di antara keduanya. Kelakuan Bilqis membuat semuanya jadi tertawa lepas. WKWKWK.